Pemilik Pondok Pesantren Miftahul Janah Pujiono Kabupaten Semarang, Pujiono Cahyo Widianto atau yang dikenal dengan Syekh Puji dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Komnas Perlindungan Anak melaporkan Syekh Puji atas dugaan tindak kejahatan kekerasan seksual, sebab ia menikahi Siri D, seorang anak di bawah umur asal Gerabak, Magelang yang baru berusia 7 tahun pada Juli 2016. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah Endar Susilo mengemukakan dirinya mendapat pengaduan dari 3 anggota keluarga Syekh Puji. Mereka adalah Joko Lelono serta 2 keponakan Syekh Puji yakni Wahyu dan Apri Cahyo Widianto. Endar mengatakan Apri yang ikut menjadi saksi menuturkan perihal pernikahan Syekh Puji dengan D yang masih berusia 7 tahun. Awalnya Apri mendapat telepon dari Syekh Puji yang mengundangnya datang menjadi salah satu saksi pernikahan Siri. Anehnya pernikahan Siri itu digelar tengah malam. Kemudian setelah acara pernikahan Siri yang dimulai tengah malam sekitar pukul 24.00 WIB, Syekh Puji menyuruh D duduk di pangkuannya, kemudian dicumbui oleh Syekh Puji dengan disaksikan oleh Apri dan beberapa saksi yang lain. Lantas menjelang subuh, Apri pulang dan tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru tersebut. Jelas Endar. Endar kemudian menemui 2 saksi pernikahan Siri lainnya, juga ibu korban di rumah mereka. Semua saksi tersebut mengakui adanya pernikahan Siri antara Syekh Puji dan D. Dan juga saksi melihat tindakan pencabulan terhadap D yang dilakukan oleh Syekh Puji di pondok dan kediaman Syekh Puji usai pernikahan Siri itu, kata Endar. Berdasarkan sejumlah keterangan tersebut, Syekh Puji akhirnya dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Hingga saat ini laporan masih dalam proses penyelidikan. Laporan tersebut kini telah diterima oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan pengaduan kasus itu diterima sekitar bulan Desember 2019. Saat ini polisi telah memeriksa 6 saksi. Saksi-saksi tersebut berasal dari pihak korban dan pihak lainnya. Proses penyelidikan dilakukan dengan memeriksa kepada 6 saksi untuk memberi keterangan dan bukti terkait kasus ini, kata Iskandar. Berdasarkan bukti visum, dokter menyatakan tak ada tanda kekerasan dan tak ada robek pada selaput darah korban. Namun, tim penyidik masih melakukan proses penyelidikan untuk mendalami unsur-unsur pidana dari yang dilaporkan, katanya. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menjelaskan, Puji yang mengaku sebagai Syekh bisa terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Merujuk pada pasal 76D, Jo 76E, Jo pasal 81 ayat 1, Jo pasal 82 ayat 1, 2, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, kata Aris. Jika terbukti bersalah, Syekh Puji dapat dikenakan tambahan pidana sepertiga dari ketentuan pidana pokok. Ia juga terancam hukuman tambahan berupa tindakan kebiri lewat suntik kimia dan alat pendeteksi elektronik. Aris menilai apa yang dilakukan Syekh Puji terhadap anak kecil adalah kejahatan seksual luar biasa. Berhubung Syekh Puji juga pernah menikahi anak yang berusia 12 tahun beberapa tahun lalu, maka dapat dikategorikan bahwa Syekh Puji merupakan pedofil, kata dia.